Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana wasyafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Peserta kajian ngaji asik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan malam yang cerah, malam yang penuh barokah ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan melangkahkan kaki kita untuk duduk bersama di tempat yang mulia di Masjid Al-Faqih. Terus ya, alhamdulillah, dengan semoga kehadiran kita pada malam hari ini insya Allah dicatat oleh Allah sebagai salah satu amalan kebaikan, dan barang siapa, dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa dia bertolak ilmi, mencari ilmu, maka baginya seperti seorang yang sedang berjihad fi sabilillah, dan insya Allah kehadiran kita akan dicatat oleh Allah sebagai salah satu syuhada di akhirat. Peserta kajian ngaji asik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini komunitas ngaji asik ID dan kajian kosan akan mengambil tema berkaitan dengan Palestina. Meskipun hari ini Palestina sedang gencatan senjata, tetapi kalau kita amati tahun per tahun gencatan senjata itu selalu dilakukan, tetapi kemudian terjadi lagi konflik. Nah, berarti gencatan senjata itu bukan solusi sesungguhnya, tetapi hanya solusi sesaat, bukan solusi yang benar-benar membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan negeri Israel. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, kapan selesainya konflik Palestina? Karena kita tahu kita tidak bisa melepaskan begitu saja, oh Palestina itu bangsa lain sementara kita bangsa Indonesia. Tidak, karena negeri Palestina itu lebih dari 90% beragama Islam Sunni, sama seperti kita. Dan di negeri Palestina tersebut juga lahir para ulama-ulama hebat. Salah satunya adalah di wilayah Gaza yang hari ini berusaha direbut oleh Israel, lahir seorang imam besar namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yaitu lahir di Gaza dan membaru mujaddid Islam, seorang mujtahid. Nah, pertanyaannya menjadi pertanyaan kita, apa yang menyebabkan hari ini konflik antara Israel dan Palestina itu terus-menerus dan belum selesai, dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim selain kita memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, tentunya bantuan kemanusiaan itu tidak cukup, ya, karena hakikatnya konfliknya bukan konflik sekedar mereka butuh makan, tetapi mereka butuh solusi yang benar-benar mereka bisa hidup tenang dan tidak ada lagi penjajahan oleh negeri Israel. Baik, jamaah rahimahullah, di hadapan kita sudah hadir Ustaz Ian Abdul Hadi. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum. Beliau salah satu beliau adalah mudir di Pondok Tahfidzul Quran Manarul Islam Surakarta. Insya Allah akan membagi ilmunya untuk kita terkait dengan masalah Palestina dan bagaimana nanti solusinya.
jam 8 lebih saya persilakan pada beliau. Ya. Berapa menit ini? 30 menit. 30 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana tadi pertanyaan dari MC, sebetulnya apa yang terjadi dan kemudian kapan ini berakhir itu ya. Kapan ini berakhir? Sebelum kita membahas hal itu, terlebih dahulu kita mari mengungkap dulu 3 kosakata atau 3 kata yang insya Allah nanti dengan 3 kata itu kita akan masuk ke wilayah pembahasan apa yang terjadi. Yaitu pertama ada istilah Bani Israel, yang kedua ada istilah Yahudi, dan yang ketiga ada istilah Zionis. Jadi ada 3 istilah ini ya. Satu ada istilah apa? Bani Israel, kedua adalah Yahudi, dan yang ketiga adalah Zionis. Tidak setiap Bani Israel ada Yahudi, tapi setiap Yahudi pasti Bani Israel. Tidak setiap Yahudi adalah Zionis, tapi setiap Zionis pasti Yahudi dan Bani Israel. Nah, jadi begitu. Nah, kenapa? Jadi apa yang disebut dengan Bani Israel? Jadi Bani itu artinya keturunan. Israel itu ada yang mengartikan Isra itu adalah hamba, Il itu Allah gitu. Jadi Israel itu adalah hamba Allah yang itu dilakobkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ceritanya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 putra yang kemudian nanti dari situ turunlah para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya. Dari Nabi Ismail ini kemudian lahirlah ada Nabi Khidir, ada Nabi Adnan gitu ya. Dan kemudian berakhir di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jalur Nabi Ismail ini hidup di Jazirah Arab. Ya, hidup di Jazirah Arab dan dia tidak termasuk Bani Israel. Ya, tidak termasuk Bani Israel karena beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan dari putranya Nabi Ibrahim yang namanya Ishak, lahirlah nama seorang nabi juga, yaitu Nabi Yakub alaihissalam yang dijuluki sebagai Bani Israel. Dan dari Nabi Yakub ini beliau kan tinggal sebetulnya di Kan'an ya. Kan'an wilayah Palestina, ya itu apa istilahnya Mesopotamia ya, itu adalah di wilayah Irak, yang di sana ada Babilonia, ada Kan'an ya. Nah kemudian Nabi Yakub ini tinggal di daerah Kan'an ya, di daerah Palestina, yang kemudian putranya adalah jumlahnya berapa? 12 ya, 12. Yang kemudian putranya itu semuanya dari 12 orang itu ada 3 jalur yang memiliki keturunan para nabi dan rasul ya. Jadi ada 2 ya, 3. Pertama dari Nabi Yusuf alaihissalam, tapi itu beliau tidak punya keturunan nabi lagi, berhenti di situ, Nabi Yusuf saja 1. Kemudian dari putranya Levi ya. Levi itu dia bukan nabi, tapi dari keturunan Levi ini lahirlah Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian juga Nabi Ilyas dan Ilyasin. Nah itu semua adalah jalur dari Levi. Kemudian ada namanya Yahuda. Nah ini juga bukan nabi ya.
Kemudian dari beliau lahirlah Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman yang merupakan putranya. Kemudian dari Nabi Sulaiman lahirlah Zakaria, kemudian Yahya, ya, kemudian dari Darus Sulaiman, dari Nabi Sulaiman, tapi melalui beberapa jalur dulu lahirlah dari Siti Maryam, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Nah, dari jalur Yahuda ini maka muncullah disebut dengan istilah Yahudi. Kenapa? Yahuda itu adalah satu keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi seluruh Nabi Yakub itu sebetulnya masuk kategori Bani Israel. Seluruh putra Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Nah, di antara Bani Israel itu ada keturunan Yahuda, dan dia secara jumlah itu mendominasi. Karena mendominasi, maka akhirnya disebutlah bangsa Yahudi. Jadi kalau kita sebutkan bangsa Yahudi itu belum tentu atau setiap Bani Israel itu belum tentu Yahudi. Walaupun setiap Yahudi pasti Bani Israel gitu ya. Nah, jadi karena Yahuda itu merasa bahwa dirinya sudah paling besar, maka akhirnya Bani Israel dikenal sebagai Yahudi. Kemudian kita lihat perilaku bangsa Yahudi, perilakunya itu selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama. Baik dari mulai membunuh para nabi dan rasul, kemudian merubah-rubah ayat-ayat suci gitu ya. Ya, kemudian menjual belikan ayat-ayat suci dengan kehidupan dunia. Wah, banyaklah perilaku bangsa Yahudi yang kemudian rusak ya. Dan ini diabadikan banyak sekali di dalam Al-Qur'an di masa Nabi Musa alaihis salam. Ya, banyak sekali diabadikan. Walaupun di masa Nabi Daud juga diabadikan. Lu'inal ladzina kafaru mim bani Israil ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam. Nah, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya, jadi bangsa Yahudi ini kemudian akhirnya mendeklarasikan juga memiliki agama Yahudi. Jadi agama Yahudi sebetulnya bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, bukanlah yang dibawa oleh Nabi Ishak, bukanlah yang dibawa oleh Nabi Yakub. Ya. Karena memang orang Yahudi menganggap wah, Nabi Ibrahim itu adalah juga Yahudi. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala ditentang ya. Pandangan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai agama Yahudi. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwa makana Ibrahim, ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifam musliman. Tidaklah Nabi Ibrahim itu sebagai Yahudi atau juga sebagai Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim yang hanif ya. Jadi tuduhan anggapan mereka ya ini karena memang apakah kepedean mereka atau klaim mereka ya ingin mendominasi bangsa Yahudi, bahwa seolah-olah mendominasi bangsa Bani Israel maksudnya ya. Seolah-olah semua para nabi itu di atasnya termasuk adalah Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nah, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jadi kata-kata Bani Israel sudah jelas ya bahwa itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam dari 12 putranya. Kemudian Yahudi itu adalah dari putranya Yahuda ya. Yang kemudian disitulah lahir para nabi, diantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam yang memimpin ya Bani Israel dengan penuh suasana yang sangat berat itu ya, suasana yang sangat berat. Baik, kemudian yang menjadi masalah itu hari ini, apakah hari ini ketika Palestina bergejolak itu apakah perbuatan seluruh Yahudi atau seluruh Bani Israel? Ternyata ini adalah perilaku yang disebut dengan Zionis.
Jadi Zionis itu adalah gerakan politik sebetulnya. Gerakan politik di mana Zionis berpendapat ya bahwasanya Palestina bangsa Yahudi itu harus punya negara. Ya. Jadi bangsa Yahudi itu harus punya negara. Kemudian negara yang dimaksud yang harus ditempati adalah siapa? Palestina. Ya, jadi mengkaitkan keinginan hasrat kekuasaan mereka untuk menempati suatu wilayah dikaitkan dengan agama. Ya. Sehingga ada pertentangan antara Yahudi Zionis dengan Yahudi yang lain. Kalau Yahudi yang lain mengatakan bahwa yang mampu menyatukan Yahudi dan mampu memberikan kebebasan kepada Yahudi karena mereka kan memang terdolimi ya, di Rusia diusir, kemudian di Jerman dibantai gitu kan ya, peristiwa namanya Holocaust ya, itu peristiwa pembantaian, kalau tidak salah 6 juta orang terbunuh oleh Nazi Jerman, yang di sana tinggal 9 juta, kemudian yang terbunuh itu 2/3-nya, ya sekitar 6 juta. Dan akhirnya muncullah ide gagasan bahwa Yahudi harus punya negara sendiri. Dan kemudian mereka mengkaitkan keinginan mereka untuk menguasai suatu wilayah dengan dalil yang ada di dalam agama. Ya, misalnya contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 21. Ya, dan ini dijadikan sebuah bukti bahwa mereka punya tanah yang dijanjikan. Ya, tanah yang dijanjikan. Yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi, wahai kaumku. Ini perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Apa? Udkhulul ardal muqaddasah. Masuklah kalian ke negeri yang disucikan. Ya. Allati kataballahu lakum, yang Allah telah tetapkan untuk kalian semua. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Janganlah kalian berbalik ke belakang, pasti kalian akan mendapatkan kerugian. Artinya perintah Nabi Musa ini dijadikan sebuah dalil bagi Zionis untuk menjadikan Palestina, yaitu adalah Al-Ardul Muqaddasah. Al-Ardul Muqaddasah yaitu Palestina, atau disebut juga dengan Yerusalem. Kalau Yerusalem itu kan kota Yerusalem itu ada kota lama dengan kota baru. Kota lama itu luasnya tidak besar, hanya 1 kilometer persegi. Ya, yang di dalamnya ada Al-Aqsa. Ya, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Sedangkan kota Yerusalem baru itu luasnya puluhan kilo ya, ratusan kilo bahkan ya, luas itu ya. Nah, kemudian mereka berusaha untuk menguasai ya seluruh Yerusalem itu. Karena Yerusalem hari ini ya, kalau tidak salah saya mendapatkan informasinya 70% itu penduduknya Muslim dan 20% adalah Yahudi, kemudian 10% adalah Nasrani. Makanya penduduk Yerusalem yang mayoritas umat Islam itu diganggu oleh mereka ya, dan mereka tidak mampu menguasai Masjidil Aqsa karena mereka betul-betul dikondisikan oleh orang-orang Zionis itu. Nah, Zionis itu sebetulnya siapa pendirinya ya? Itu kalau tidak salah seorang wartawan Yahudi ya. Seorang wartawan Yahudi namanya Theodor Herzl ya. Theodor Herzl. Ya, beliau mendirikan Zionis sekitar tahun 1890 berapa ya? Sekitar hampir abad ke-19, 19-an lah ya. Nah, kemudian tapi beliau itu meninggal usia 40 tahun. Jadi tidak menikmati keberhasilan negeri Israel yang dideklarasikan tahun 1947. Ya, tidak menikmati. Nah,
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Theodor ini adalah orang yang memang berambisi untuk menjadikan negeri Palestina ya menjadi tempat tinggal mereka, dan kemudian bagaimana mempengaruhi Bani Israel, mempengaruhi bangsa Yahudi yang lain agar betul-betul menjadikan target Palestina adalah tempat tinggal mereka. Kemudian dia melakukan manuver-manuver politik ya. Salah satu yang mungkin bisa kita lihat dalam film Sultan Abdul Hamid kedua ya. Dalam film itu ya, itu memang film berdasarkan fakta sejarah ya, bahwa Theodor datang ya untuk apa? Meminta sebidang tanah di mana? Di Palestina. Dengan memintanya bukan untuk minta tapi beli gitu ya, dibeli ya. Tetapi Sultan Abdul Hamid tahu ya, rencana dia itu sebenarnya bukan hanya sekedar tinggal, tapi dia merencanakan menciptakan negeri Israel ya, karena memang sebelumnya sudah dideklarasikan oleh bangsa Zionis ya, kelompok Zionis dideklarasikan untuk membuat negeri Israel di Palestina. Nah, akhirnya Sultan Abdul Hamid menolak keras dan membeberkan kejahatan mereka, rencana busuk mereka untuk menjadikan Palestina sebagai negeri mereka. Nah, akhirnya tidak berhasil. Namun sayang kemudian sejak Turki Utsmani hancur tahun 1924, Turki Utsmani sudah lemah untuk mempertahankan Palestina, dan kekuatan Barat ya, yaitu Inggris sudah mulai menjamah Palestina, dan endingnya akhirnya orang-orang Yahudi ya berduyun-duyun masuk ke Palestina ya, berduyun-duyun masuk ke Palestina, walaupun kemudian juga terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi itu, dan akhirnya tahun 1947 dideklarasikanlah negeri Israel ya. Dengan deklarasi ini bukan berarti kemudian aman, damai ya. Sebetulnya 33 negara itu menerima ya PBB itu ya, sedangkan yang lainnya itu tidak menerima. Namun kita yakin bahwa sebetulnya keputusan itu bukan keputusan yang hak, keputusan itu keputusan yang batil. Kenapa? Pertama, yang memutuskan adalah organisasi yang batil, yang tidak punya wewenang ya terhadap negeri kaum muslimin, yaitu Palestina. Kemudian itu pun di bawah ya aktivitas istikmar. Istikmar itu di bawah aktivitas penjajahan. Kemudian mereka pun setelah menjadikan negara Israel itu adalah bagi kekuasaan Yahudi, di sana terus kedoliman berlanjut, baik kepada wanita ya atau anak-anak atau siapapun betul-betul terdolimi ya. Mereka melakukan kedoliman, apakah bentuk kehormatan yang diambil, ataupun tanahnya, ataupun nyawanya, ataupun hartanya. Pokoknya kedoliman Yahudi ini luar biasa. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, namun yang paling penting sebetulnya kita tidak bicara sejarah itu. Yang paling penting kita tidak hanya terkonsepkan kepada sejarah saja. Itu wilayah yang sudah pernah terjadi ya. Namun kita memang harus memahami sejarah itu. Nah, maka yang terpenting adalah solusi bagi kita. Bagaimana solusi yang tepat bagi saudara kita yang ada di Palestina? Yang pertama, sebetulnya Islam tidak mempermasalahkan orang Yahudi, tidak mempermasalahkan orang Yahudi, ataupun tidak mempermasalahkan orang Nasrani. Buktinya apa? Ketika Umar bin Khattab ya melakukan menaklukkan Palestina dengan damai gitu ya, dengan damai. Karena sebenarnya Palestina itu sekitar 638 Masehi itu ya, dikepung oleh pasukan Umar bin Khattab, kemudian sudah takluk sebenarnya dari kekuasaan Romawi ya, Bizantium. Kemudian akhirnya dia uskup itu mau menyerahkan
kuncinya. Tapi dia tidak mau menyerahkan kepada pasukan, dia mau menyerahkan hanya kepada ya rajanya. Saya akan menyerahkan kunci ini ya kepada rajamu ya. Ya, menurut mereka ya rajamu, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab datang secara langsung ke Palestina ya sesuai undangannya. Akhirnya dengan datangnya diserahkanlah kunci ya Palestina itu dengan sukarela, dan ini menunjukkan resmi Palestina itu adalah dikuasai kaum muslimin. Resmi itu kembali kepada tangan kaum muslimin. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ternyata tidak melakukan kedoliman, mengusir bangsa Yahudi, mengusir Nasrani, tidak, tetapi membiarkan mereka tinggal di sana, menjadikan gereja itu sebagai tempat ibadah orang Nasrani. Kemudian tempat ibadah Yahudi juga tidak diganggu ya. Bahkan pernah Umar bin Khattab oleh pendetanya itu disuruh sholat di mana? Di gereja itu. Beliau tidak mau. Alasannya apa? Saya khawatir kalau seandainya saya sholat di gereja, nanti sepulang saya, nanti umat Islam akan menyerbu gereja ini dan dijadikan musola, jadikan masjid maksudnya, jadikan masjid. Khawatir begitu, maka saya tidak mau sholat di situ. Nah, ini menunjukkan betapa Umar bin Khattab itu tidak mempedulikan apakah Nasrani, apakah Yahudi. Yang terpenting kalau mereka di bawah kekuasaan Islam, mereka mau tunduk patuh kepada aturan Islam, tidak melakukan perlawanan ya, dan hidup ya bersama ya dengan kaum muslimin. Dan ternyata setelah Umar bin Khattab kembali ke Madinah, maka hiduplah 3 agama dengan damai berdampingan, yaitu apa? Islam, kemudian Nasrani dan Yahudi. Nah, oleh karena itu sebenarnya Islam tidak mempermasalahkan Yahudinya ya. Kalau seandainya mereka ya, jadi saran kita sebagai seorang muslim kepada bangsa Yahudi, masuklah ke dalam Islam ya. Masuklah ke dalam Islam, kemudian berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan beramal soleh, dan bergaullah dengan kaum muslimin, dan tidak boleh menganggap dirinya sebagai seorang Yahudi yang lebih hebat dari yang lain. Maka insya Allah itu aman dunia dan akhirat. Kalau tidak mau jadi muslim ya, kemudian bersikaplah seperti sikapnya ahlu dhimmah ya, atau orang yang berada dalam suatu perjanjian bersama dengan kaum muslimin. Nah, tapi persoalannya ini sudah terjadi bahwa bangsa Yahudi dari Zionis telah melakukan kedoliman. Maka yang harus kita lakukan adalah bahwa negeri Palestina adalah tanah kaum muslimin, tempat tinggalnya kaum muslimin. Di situ adalah tanahnya para nabi dan rasul, tempat yang diberkahi. Maka tidak boleh ada sejengkal tanah pun dikuasai oleh orang-orang kafir ya, termasuk adalah Zionis Yahudi. Maka karena ini adalah amanah Islam, maka satu-satunya jalan yang bisa menyelesaikan ya persoalan Palestina itu adalah ya mengirim pasukan, mengusir mereka. Memang betul makanan bisa menyelesaikan masalah dalam wilayah tertentu ya. Ya, dalam waktu tertentu, ketika mereka kehabisan makanan, ketika mereka tidak ada pakaian, diberi pakaian, ketika mereka sakit ya diobati. Tapi itu sesaat. Ketika nanti bangsa Yahudi ya, Zionis itu menyerang kembali, akan terjadi kembali. Maka bayangkan misalnya kalau tetangga kita ya, ada orang yang datang ke tetangga kita, dia melakukan perampokan ke tetangga itu, dan akhirnya tetangga itu sudah didolimi fisiknya, diambil hartanya dan sebagainya. Akhirnya kita sebagai tetangga setelah tahu dilakukan kedoliman kepadanya, kita bantu dia, bantu dengan makanan, bantu dengan pakaian kalau diambil, atau bahkan uang. Setelah itu datang lagi yang merampok lagi, dibiarkan lagi, setelah rampok pulang kembali baru dibantu lagi. Maka setiap saat akan terus terjadi kedoliman oleh si perampok yang datang ke situ. Maka satu-satunya solusi adalah ketika rampok itu datang, maka kita harus melumpuhkan si rampok itu agar tidak terjadi kedoliman lagi. Nah, sama persis dengan Palestina.
Kalau seandainya kita memberikan hanya bantuan makanan, minuman, pakaian, kemudian kesehatan, maka tidak akan menjadi solusi yang tepat, yang efektif ya untuk membantu saudara kita. Maka solusi yang efektif adalah mengusir mereka dengan mengirimkan pasukan. Tapi pertanyaannya pasukan siapa? Pasukan mana gitu ya? Pasukan Indonesia, pasukan Turki atau pasukan Saudi ya. Yang menjadi masalah seluruh negeri yang di dalamnya kaum muslimin itu terikat dengan nasionalisme. Ya, itu terikat dengan nasionalisme sehingga apa? Ketika umat Islam ingin keluar, maka para pemimpin mereka mengatakan kamu tidak boleh keluar. Itu bukan urusan kamu. Itu urusan negeri mereka. Urusan kita ya negeri kita. Uruslah negeri kita sendiri. Akhirnya para pemimpin yang mana umat Islam berada di dalamnya tidak bisa keluar. Kalau memaksa keluar, tuduhannya apa? Teroris. Tuduhannya teroris. Ya, begitu, kesulitan. Saya yakin umat Islam Indonesia itu sudah sangat ingin sekali membebaskan Palestina dan pasti mampu. Pasti mampu. Cuman masalahnya terikat dengan paham nasionalisme. Ya, sehingga begitulah kamu ngurus negeri lain, negeri kita sendiri aja susah, udah atur sendiri. Nah, maka selama kita masih memahami pemahaman nation state ya, negara nasionalis itu ya, maka sulit untuk membela saudara kita yang lain. Belum nanti dihadang oleh kebijakan-kebijakan PBB. Nah, oleh karena itu untuk menghadirkan pasukan ke sana harus menghadirkan apa? Sebuah institusi Islam ya. Sebuah institusi Islam yang bisa mengirimkan pasukan ya. Kalau Turki benar-benar mengirimkan pasukan gak ya? Apakah real atau hanya retorika? Saya kurang tahu itu ya. Nah, karena yang saya dengar katanya mau ngirim gitu ya. Tapi apakah hanya retorika atau tidak? Karena memang itu juga berhubungan dengan PBB dan yang lainnya gitu ya. Nah, tetapi kalau seandainya kaum muslimin itu punya sebuah institusi Islam yang kemudian institusi Islam itu benar-benar mewujudkan Islam kafah, yang salah satunya adalah harus melakukan pembelaan kepada saudaranya yang tertindas, yaitu adalah Palestina, maka insya Allah ya persoalan selesai ya, tidak akan ada masalah. Maka solusi yang terbaik ya, walaupun memang hari ini tetap kita melakukan solusi yang sesuai dengan kemampuan kita, yaitu adalah memberikan bantuan makanan, minuman, kemudian memperbaiki bangunan, kemudian pakaian, kesehatan dan sebagainya. Namun tidak boleh berhenti di situ, karena solusi utamanya belum terwujud, yaitu adalah ketika mereka mendolimi kaum muslimin dengan senjata, maka kita pun ya harus dengan senjata, dan yang membawa senjata itu adalah tentara gitu ya. Kalau kita kayaknya belum bisa ya. Kita bawa senjata aja berat, nggak bisa. Ya, oleh karena itu sudah waktunya sudah 30 menit ya. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian maka kesimpulan yang sudah saya sampaikan adalah yang pertama, bahwa Bani Israel bukanlah Yahudi, tapi Yahudi adalah Bani Israel. Setiap setiap Zionis bukanlah Yahudi ya. Jadi setiap Zionis pasti Yahudi, tapi tidak setiap Yahudi adalah Zionis. Jadi Zionis itu kalangan Yahudi kecil gitu ya, tetapi pengaruhnya besar karena mereka sudah berubah paham, masuk ke wilayah liberalisme, kapitalisme, sudah masuk ke wilayah itu gitu ya. Dan mereka sudah tidak beradab ya, perbuatan mereka bahkan dikritik oleh para Yahudi yang lain itu ya. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata persoalan yang ada di Palestina itu akibat ulahnya Zionis yang didirikan oleh Theodor Herzl, yang mereka memiliki paham bahwa bangsa Yahudi harus punya negara sendiri.
Ya, karena kalau mereka tidak punya negara sendiri ya didolimi seperti di Jerman dan di beberapa wilayah yang lain. Harus punya negara sendiri. Kemudian dia memberikan pengaruh kepada bangsa Yahudi yang lain. Dengan cara apa? Menghadirkan pandangan agama, yaitu apa? Bahwa ini ada negara yang dijanjikan oleh Tuhan, yang sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu wilayah yang disucikan. Kemudian akhirnya manuver politik dilakukan. Jadi Zionis itu memang organisasi politik. Manuver politik dilakukan dari mulai meminta kepada Sultan Abdul Hamid II, dan manuver yang lain yang sangat banyak kalau kita lihat di cerita filmnya Abdul Hamid II. Itu sangat banyak peristiwa-peristiwa manuver Yahudi itu. Kemudian akhirnya mereka berhasil tahun 1947 dan menguasai Palestina. Dan akhirnya kita hari ini harus melakukan solusi. Ya, solusi yang sementara kaum muslimin mampu adalah baru hal yang sifatnya menyelesaikan yang sifatnya pragmatis. Tetapi kita harus membangun solusi yang terbaik adalah mengusir mereka dari tanah Palestina, ya, dengan mengirimkan pasukan, dan mengirimkan pasukan harus oleh sebuah institusi yang memungkinkan untuk mengirimkan pasukan itu. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah membentuk institusi Islam yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dengan segera ya institusi itu kepada kaum muslimin, sehingga insya Allah dengan hadirnya institusi itu kaum muslimin akan mendapatkan kedamaian, bahkan bukan hanya untuk kaum muslimin tapi seluruh umat manusia mendapatkan rahmatan lil alamin. Itu saja materi yang saya sampaikan. Ya. Saya kembalikan ke MC. Baik, syukran jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Yan Abdul Hadi. Masya Allah, luar biasa sekali penyampaian dari beliau tadi tentang Palestina. Ya, sebagaimana tema kita akar masalah Palestina dari A sampai Z tadi sudah disinggung. Baik, mungkin kepada para jamaah sekalian yang ingin menanyakan terkait dengan tema kita hari ini, kami persilakan langsung atau bisa juga ditulis lewat lembar kertas nanti diberikan kepada MC. Saya persilakan. Sebagai informasi tambahan, kami setiap Selasa malam sebenarnya ini kajian rutin dari komunitas ngaji asik dan kajian kosan. Setiap Selasa malam kita ada kajian rutin seperti ini, tapi karena besok Selasa malam kita ada agenda internal, jadi kita majukan kajiannya seperti itu. Silakan mungkin bagi jamaah yang ingin menanyakan terkait penyampaian Ustaz Yan Abdul Hadi tadi, kami persilakan. Monggo. Ya, silakan berikan nama dan asal. Nama Muhammad Isqor Rahman, asal dari Kartos Purwokerto. Nah, saya ingin menanyakan terkait solusi yang diberikan PBB terkait didirikan dua negara, Islam, Palestina dan Israel seperti itu. Ya. Ya. Jadi sebetulnya PBB itu berpihak kepada siapa? Itu saja ya. Nah, intinya berpihak kepada siapa. Jadi kalau PBB itu ya, jadi memang Zionis ini cerdas gitu ya. Zionis itu cerdas. Bangsa Yahudi kan memang cerdas itu ya. Sebelum melakukan manuver menguasai Palestina, dia berusaha dulu untuk menguasai jaringan internasional, ya. Jadi negara-negara Eropa dan sebagainya betul-betul didekati, ya. Kemudian mereka tawar menawar, ya, dengan berbagai macam
kepentingan-kepentingan Barat yang akhirnya terjadilah pembentukan dua negara itu. Dan itu sebetulnya bagi kita bukan suatu keadilan. Ya. Jadi kalau kan ada yang kalau tidak salah pernah ada dialog di stasiun televisi ya atau di channel YouTube tertentu ya, yang salah satunya adalah orang yang berpihak kepada Israel. Dia mengatakan bahwa ini sudah resmi, Israel itu sudah resmi dideklarasikan oleh PBB, sudah resmi. Ya betul, memang resmi menurut versi PBB. Tetapi ingat, PBB itu apakah berpihak kepada Islam ataukah tidak? Ya, sejak zaman dahulu kala ya PBB itu berperan memecah belah negara-negara kaum muslimin. Jadi kalau saya menjawab mungkin dari versi kita lah ya, versi umat Islam ya. Saya tidak membicarakan versi mereka. Apapun yang mereka tetapkan tetap menjadikan menderita masyarakat Palestina. Dan yang kedua adalah menjadikan tanah kaum muslimin yang itu adalah amanah bagi kita itu terkuasai oleh mereka. Dan akhirnya Masjidil Aqsa tidak dijadikan tempat ibadah bagi kaum muslimin secara leluasa gitu ya. Dan saya belum memahami pertanyaan secara detailnya orientasinya kemana gitu ya. Cuman pertanyaan tentang apa? Kebijakan dua negara sudah. Dari sisi apa mungkin pertanyaannya ya, apa Palestina Yahudi tapi kan ditolak di mana-mana seperti itu ya ya. Kenapa kok ini menjadi didukung oleh Amerika sendiri, ini asal usulnya seperti apa gitu? Oh ya. Ya tadi karena memang orang-orang Zionis itu memiliki memiliki kecerdasan strategi, kemudian juga mampu melobi berbagai macam mampu melobi politisi yang ada di seluruh negeri. Makanya pernah bermanuver dengan Inggris ya. Kemudian Inggris mengatakan kamu akan diberi Hungaria ya, Hungaria, tapi ditolak, nggak mau ya. Tidak mau. Jadi kemampuan Zionis itu sudah mampu bermanuver gitu, bernegosiasi gitu. Berarti memang Zionis itu punya kekuatan secara politik ya, secara ekonomi ya. Karena di beberapa wilayah negara juga memang Zionis membuat bank-bank. Jadi memang mereka kapitalis dan menawarkan ke Sultan Abdul Hamid, pokoknya saya beli tanah dan nanti uang hutang kamu akan kami bantu. Sampai seperti itu Zionis. Artinya memang dia punya kekuatan finansial, punya kekuatan ekonomi ya. Tetapi Sultan Abdul Hamid kan tidak melihat dari sisi ekonomi. Nah, maka manuver itu wajar saja kemudian akhirnya orang-orang Eropa ya itu mampu menerima karena kekuatan Zionis. Jadi Amerika juga yang menguasai siapa? Zionis. Maka setiap presiden ya itu pasti bangsa Yahudi di Amerika itu pasti mendukung Israel. Nah, sedangkan PBB itu kan di bawah 5 negara itu namanya hak veto ya, hak veto. Nah, sedangkan Zionis itu sudah menguasai lingkaran itu semua. Makanya wajar kalau kemudian PBB mendukung kepada Zionis gitu ya. Saya kira itu. Dan mungkin lebih detail lagi nanti bisa ditanyakan ke ahli politik ya. Jadi itu Mas Rizko ya katanya. Yang lain mungkin monggo kepada jamaah, ibu-ibu juga boleh bertanya. Mungkin bisa disampaikan lewat selembar kertas ditulis. Oke, dengan Mas siapa dan Ridho. Handoyo. Oh iya. Silakan. Jadi satu-satunya solusi adalah mengirimkan tentara-tentara atau pasukan ke Palestina itu. Tapi karena itu terbentur tidak bisa,
karena salah satu faktornya atau mungkin satu faktor adalah karena faktor nasionalisme. Iya. Nah, pertanyaan saya untuk kita bisa mengirimkan pasukan otomatis harus menyingkirkan apa yang disebut nasionalisme itu. Iya. Nah, padahal kan di kalangan masyarakat, mungkin di kalangan saya sendiri, nasionalisme itu sudah terinstal sejak kecil gitu. Iya. Nah, gimana cara sederhana mulai dari yang kecil saja untuk apa ya, untuk sekedar menyadarkan kalau nasionalisme itu bukan hal yang bisa menyelesaikan itu lagi. Itu Ya. gimana? Ya. Baik, kendala yang besar untuk kita melakukan dakwah secara luas ya, secara khusus untuk membebaskan saudara kita di negeri-negeri yang terdolimi gitu ya, adalah dengan mengirimkan pasukan. Namun hal itu terkondisikan oleh pemahaman nasionalisme. Maka untuk mengarah kepada solusi itu harus mengikis paham nasionalisme itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Ya. Maka pemikiran Islam yang bisa menyelesaikan masalah, artinya kita harus menyampaikan kepada umat, ya, kepada masyarakat bahwa ikatan yang kuat di dalam kehidupan itu bukanlah ikatan nasionalisme, tapi ikatan yang kuat adalah ikatan akidah Islam. Ikatan nasionalisme itu akan menghadirkan perpecahan. Mungkin gini, dulu saya pernah mengisi sebuah khutbah Jumat ya. Kemudian saya sampaikan bahwa kita punya konsep menegakkan menegakkan Islam di seluruh dunia dengan menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia di bawah naungan khilafah Islamnya. Kemudian akhirnya setelah selesai khutbah Jumat, orang itu bertanya ya, bahwa khilafah itu utopis, mustahil, tidak mungkin gitu ya. Kemudian khilafah itu tidak baik. Nah, akhirnya saya membahasakan dengan bukan bahasa khilafah. Saya katakan, Pak, begini, kalau seandainya misalnya negeri Indonesia, negeri Amerika dan semuanya bersama-sama bersatu, kemudian negeri yang lain bersatu, kemudian memilih satu pemimpin, jadilah dunia ini bersatu dalam satu kepemimpinan, bagus nggak Pak? Oh bagus itu, bagus. Itulah yang disebut khilafah. Artinya ketika sebuah negeri itu seluruh negeri bersatu, maka kita lihat setiap orang mau pergi kemanapun tidak harus bikin paspor, tidak harus bikin untuk menginap itu, untuk berada di wilayah itu, visa itu, cukup punya KTP. Cukup punya KTP. Kenapa? Karena KTP itu identitas seseorang. Kalau nanti dia meninggal di suatu tempat, dia bisa dipulangkan ke tempat itu gitu. Jadi tidak perlu izin negara, tidak perlu harus punya KTP nasional, internasional, harus punya izin tempat tinggal. Tidak. Kita berada dimanapun sudah bisa diterima karena semuanya adalah saudara kita. Semua adalah wilayah kaum muslimin. Ya. Kemudian kita berkunjung kemanapun tidak ada masalah. Kita mau belajar dimanapun tidak ada masalah. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan itu semuanya tidak akan ada masalah. Dan itu sudah teruji selama 13 abad ya, bahwa dunia ini disatukan oleh kekuatan Islam sehingga mereka betul-betul mendapatkan kemaslahatannya, bukan hanya umat Islam tapi seluruh manusia di dunia ini. Orang berjalan dari satu wilayah ke wilayah lain itu sangat aman. Tidak ada yang tidak ada kejahatan, tidak ada kesulitan, berjalan dengan aman. Nah, maka mungkin kita membuat suatu perbandingan sajalah. Coba kita mau pergi ke Malaysia, susah nggak? Susah, harus ini dulu, harus itu dulu. Mau haji harus ini dulu, harus itu dulu, ya. Mau belajar di mana harus ini dulu, itu dulu. Nanti di sana aturannya beda ini, wah
Sulit sekali. Tapi coba kalau dunia ini bersatu di dalam satu kesatuan dengan kepemimpinan yang sama, dengan aturan yang sama, dimanapun kita hidup dalam keadaan aman, damai, gitu ya. Saya kira lihat saja dampak negatifnya. Bandingkan dampak negatif nasionalisme, ya, dan dampak positif dunia ini bersatu. Mungkin bisa mengambil sejarah zaman dulu ketika khilafah berdiri, ya, dengan fakta ketika dunia sudah berubah menjadi negara nation state. Buktinya peperangan di mana-mana. Satu negara tempur dengan negara yang lain. Satu negara memboikot negara yang lain. Satu negara mendominasi keuangan negara yang lain. Ya, coba dari sisi keuangan kan saling dolar dengan rupiah menguasai. Terus begitu. Jadi dengan nation state ini kehancuran dunia ini semakin nyata kelihatan. Tapi dengan khilafah, dengan kesatuan umat di dunia aman. Saya kira bisa dibandingkan gitu aja ya. Ya, karena kalau tanpa ada fakta pembanding mungkin mereka akan melihat nasionalisme bagus gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan fakta yang terjadi dulu di masa khilafah, mereka akan tersadarkan. Ya, saya kira itu. Ya, yang mudah saja gini, kita mau nolong Palestina gampang atau susah? Susah, ya. Susah ya, itu begitulah. Terus uang kita dengan dolar lebih mahal mana? Ya dolar itu. Ya, ini kisah ini pernah ada seorang penggagas ekonomi syariah datang ke mana? Ke Australia. Ya. Dia datang menawarkan ekonomi syariah, artinya ekonomi Islam. Ya. Terus akhirnya dia mengatakan bahwa Anda datang ke sini ini tidak ada manfaatnya. Di sini sudah sukses. Di sini sudah tidak butuh lagi penjelasan tentang ekonomi. Di sini sudah hebat. Tukang sapu saja gajinya lebih tinggi daripada gaji orang Indonesia yang jadi PNS kelas berapa gitu ya. Wah, akhirnya si pembicara yang dari Indonesia tuh bingung gimana cara jawabnya. Ya, akhirnya muncul ide. Ya. Kalau Australia itu dolar ya? Dolar ya. Nah, coba tolong saya minta dolar ya, uang Australia. Kemudian dia megang dolar. Ini $1 Australia itu berapa harganya? Ya. Berapa harganya $1 misalnya? Nah, kita tidak tahu ya berapa ya. Kemudian berapa rupiah kalau dengan harga rupiah? Maka dengan cara buat $1 ini kalian sudah beli barang di Indonesia ya dengan jumlah yang banyak. Dengan dolar kalian bisa membeli sumber daya alam yang ada di Indonesia. Hanya kertas gitu. Hanya kertas kalian bisa menguasai negeri Indonesia. Berarti kalian kaya raya itu dengan penjajahan kalian, dengan penjajahan ekonomi kalian. Nah, jadi potensi penjajahan dengan adanya nation state itu besar. Penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan segalanya itu besar sekali. Ya, jadi bisa digitukan, Pak. Ya, Mas. Sejawat dari Jepang. Minta saya mau tanya, beberapa waktu lalu kan ada tokoh yang terkenal ya di dunia sosial. Beliau mengatakan kurang lebih begini, ahlu sunnah yang mungkin menginginkan atau memperjuangkan khilafah kurang lebih seperti itu sebagai pengkhianat. Itu bagaimana tanggapan Ya. Yang pengkhianat itu yang bicara atau yang menegakkan khilafah? Jadi begini, kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Sedangkan ajaran Islam itu kalau kita telusuri ya, Islam kafah itu tidak hanya di wilayah hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, kalau hubungan manusia dengan Tuhannya mungkin ya masih bisa dilakukan secara individual, tidak membutuhkan sebuah institusi.
Tapi kalau kemudian hubungan manusia dengan manusia yang lain, yang di dalamnya ada muamalah, yang di dalamnya juga ada nidomul ukubat, ya, yang itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh sebuah negara, ya. Kalau di dalam Islam disebut dengan khilafah, itu tidak mungkin. Nah, maka ketika ada perintah kutiba alaikumul qisos, siapa yang mau melakukannya? Siapa yang mau menanganinya? Apakah kelompok jamaah, ya? Apakah istilahnya sekelompok manusia atau setiap orang, ya, boleh melakukan itu? Kan tidak mungkin, ya. Atau bagaimana mengatur ekonomi? Tidak mungkin individu melakukannya. Nah, maka butuhlah sebuah institusi. Nah, ini adalah kalau kita melihat bahwa Al-Quran menunjukkan, ya, indikasi bahwa kita membutuhkan institusi itu. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, misalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintah Allah untuk mentaati ulil amri berarti perintah untuk mewujudkan eksistensi ulil amri itu. Coba, kan suatu hal yang tidak mungkin kita disuruh mentaati ulil amri tapi ulil amrinya nggak ada. Bisa nggak? Kata Allah, taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Nah, ulil amri yang ditaati ada nggak? Bagaimana mungkin Allah menyuruh kita mentaati ulil amrinya tidak ada. Nah, maka ayat ini menunjukkan kita wajib menghadirkan eksistensi ulil amri. Kemudian yang ketiga, bahwa kalau kita lihat Rasulullah SAW di Madinah, walaupun bahasanya belum bahasa daulah, gitu ya, tetapi aktivitas Madinah itu adalah aktivitas daulah. Karena kan ada orang mengatakan Rasulullah itu di Madinah itu sekelas RT atau RW atau jadi bukan negara itu, ya, itu bukan negara. Tapi kalau kita perhatikan, mana mungkin sekelas RW ngadakan perjanjian dengan Romawi, ngadakan perjanjian dengan Persia, ya, bahkan menantang perang. Bagaimana mungkin mengadakan perjanjian Hudaibiyah, mengirim utusan-utusan ke berbagai macam kerajaan? Kan mana mungkin, ya, tidak mungkin dilakukan sekelas RW. Nah, maka ini fakta yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan. Memang istilahnya mereka mencari-cari, ya, cara untuk mengatakan bahwa khilafah itu tidak diperintahkan. Mana buktinya? Ya, kalau secara bahasa langsung memang tidak ada. Tetapi fakta yang terjadi dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, ya, kemudian fakta umat Islam mewujudkan institusi Islam, itu adalah petunjuk bahwa kita memang harus mewujudkan itu semua. Ya, saya kira itu mungkin. Ya. Baik, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita sudah sedikit membahas tentang saudara kita di Palestina. Walaupun memang untuk pendalaman mungkin ikhwan sekalian membutuhkan untuk mencari sumber-sumber yang lain supaya lebih kuat, ya, untuk memperjuangkan Islam. Tetapi ada hadis Rasulullah mengatakan, ya, man asbaha walam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang hidup di pagi hari namun kemudian dia tidak memperhatikan, tidak ihtimam kepada kepada urusan kaum muslimin, maka divonis oleh Rasulullah falaisa minhum, maka bukanlah dia termasuk golongan kaum muslimin. Ya, kita ini kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika saudara kita bahagia, kita pun ikut bahagia. Ketika saudara kita mendapatkan kesulitan, ya kita juga merasakan kesulitan itu. Maka saudara kita yang ada di Palestina sekarang sedang menderita, ya, walaupun sekarang ada gencatan senjata tetapi itu belum final, maka penderitaan pun harus ada dalam diri kita, yang kemudian menghadirkan suasana batin
ingin untuk memperjuangkannya, yang walaupun hari ini masih dalam wilayah kemampuan kita. Dan jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang melepaskan diri dari Islam. Salah satu bentuknya dengan pernyataan untuk apa ngurusin Palestina. Ya. Sebetulnya dia sudah melepaskan diri dari ikatan Islam. Kalau kemudian dia mengatakan seperti itu, seolah-olah Palestina bukan urusan dia. Padahal dia seorang Muslim ngakunya. Gitu. Maka bagi kita yang mengaku diri seorang Muslim, Palestina adalah urusan kita. Karena Palestina adalah ardul Muslim, tanah kaum muslimin yang harus kita jaga. Tidak boleh ada sejengkal tanah pun dikuasai orang kafir. Dan saudara kita adalah saudara Muslim yang setetes darah pun kalau tertumpah seharusnya kita segera mengirim pasukan kepadanya. Kemudian Palestina juga adalah tanahnya para nabi dan rasul, karena para nabi dan rasul pernah menginjakkan kakinya di sana, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'rajnya. Jadi ketika melakukan rihlah ardiyah, ya. Jadi Masjidil Aqsa adalah muntaha rihlatil ardiyah, ujung dari rihlah bumi. Kemudian ketika Mi'raj adalah bad'u rihlatis samawiyah, mengawali rihlah samawiyah yaitu dari Masjidil Aqsa. Maka itu adalah urusan kaum muslimin. Saya kira itu mudah-mudahan yang hadir di kesempatan hari ini adalah menjadi pejuang Islam bukan hanya Palestina tapi seluruh wilayah kaum muslimin. Kemudian juga mudah-mudahan yang mendengar ya di channel Ngaji Asik ini juga harus menumbuhkan semangat perjuangan membela saudara-saudaranya khususnya Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita dalam keimanan dan keislaman dan dalam sifat perjuangan Islam yang tetap membara di dalam hati kita. Ya, itu saja. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.